Halo teman-teman Kasafa, kali ini kita mengikuti kegiatan literasi keuangan yuk, yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kudus. Semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Untuk merawat ukiran dari Kudus. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Izin saya ada pantun pendek. Boleh dibantu cakepnya atau ganteng? Kan kebetulan saya ganteng. Harimau mengaum di depan pintu. Ganteng. Nah, saya ulangi lagi. Harimau mengaum di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipanggil Pak, boleh dipanggil Mas, boleh dipanggil Dek, tapi tidak boleh dipanggil sayang. Ya, saya timnya Bu Iir, biasa di bagian edukasi dan pelindungan konsumen. Setiap hari saya bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan Bapak Ibu yang menyampaikan konsultasi atau pengaduan konsumen gitu ya. Jadi memang setiap hari interaksinya udah sering dengan masyarakat. Mau cerita senang, mau cerita sedih, kita sudah sering dapat cerita dari masyarakat. Tapi jarang sih sebetulnya dapat cerita senang. Nggak pernah saya dengar cerita, Pak, saya dapat transferan 300 juta barusan. Nggak pernah dengar. Adanya, Pak, motor saya barusan ditarik, gitu ya. Atau Pak, saya mau minta keringanan kredit di bank, atau saya mau nebus barang yang sudah saya digadaikan tapi kok nggak bisa ditebus. Cerita-cerita sedih-sedih yang seperti itu ya. Jadi pertama saya akan bercerita apa sih OJK. Mohon kalau misalnya ada tulisan OJK jangan langsung dibaca ojek karena kami bukan ojek ya. Jadi OJK kepanjangannya apa Bapak Ibu? OJK Otoritas Jasa Keuangan. udah pinter-pinter kayaknya nggak usah dikasih tahu. Itu ada. Baru baca. Ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Jadi tapi di sini Bapak Ibu ada yang tahu enggak? Kira-kira apa sih bedanya OJK dengan Bank Indonesia? Yang tahu boleh angkat kaki. Nggak angkat tangan maksud saya, angkat tangan boleh. Ada dong. Saya sudah sediakan di sana ada 100 pieces tas. Wow. Boleh Pak. Resmi. Untuk aplikasi pinjaman online yang resmi itu hanya bisa mengakses di handphone kita kamera, mikrofon, dan lokasi yang fungsinya hanya untuk memverifikasi ketika peminjam sedang mengajukan pinjaman. Tapi untuk aplikasi pinjol yang ilegal bukan hanya camilan, tapi semuanya yang ada di galeri, semuanya yang ada di kontak list kita, yang ada di data kontak, semua yang ada di handphone kita itu bisa diakses. Makanya ketika orang terlibat di pinjol yang ilegal, yang ditelepon tidak hanya yang bersangkutan, tapi tetangganya, saudaranya, teman kantor, anaknya, suaminya, istrinya, sampai kenalan yang nggak tahu menahu, yang kebetulan nomornya ada di daftar kontak di handphonenya si korban. Pernah nggak ngalamin? Atau
Nah, dengar cerita ya. Selain itu, bahasanya dari debt collector pinjol yang ilegal itu sangat tidak etis. Kebun binatang keluar semua. Pakainya elu, gue. Seperti itu ya. Terus kemudian sudah mulai menggunakan pengancaman. Kalau misalnya lo nggak bayar, foto yang ada di galeri saya sebarkan di media sosial. Saya upload di Facebook, saya upload di Instagram, saya upload di TikTok, dan macam-macam. Sudah mulai menggunakan ancaman. Karena kalau untuk yang pinjol resmi, pinjol legal, tidak boleh menggunakan cara yang seperti itu, gitu ya. Mereka memang boleh bekerja sama dengan debt collector, tapi debt collectornya masih menggunakan bahasa yang template, bahasa yang baku. Biasanya memperkenalkan diri, selamat siang Bapak Ibu, saya dari debt collector atau debt collector dari pinjol A. Bapak Ibu terdaftar sebagai peminjam di perusahaan kami, tenggat waktunya atau jatuh temponya tanggal sekian. Mohon agar segera dilunasi. Biasanya hanya sekedar seperti itu. Tapi kalau yang ilegal tadi seperti yang saya ceritakan, bahasanya sangat tidak etis, sangat tidak manusiawi, menggunakan pengancaman, itu yang menjadikan korbannya depresi, kena psikologi, kena sekolah kena mental gitu ya. Jadi bahasa anak-anak sekarang itu kena mental, langsung mendrop seperti itu. Jadi boleh gak sih pinjam dipinjol atau dipindah? Boleh, asalkan penggunaannya untuk kegiatan yang tips saya produktif, bukan konsumtif. Kalau misalnya anggota keluarga kita, teman-teman, anak mau pinjam dipinjol, ditanya, kamu pinjam pinjol untuk apa? Untuk beli handphone. Handphonenya untuk apa? Ya untuk foto aja. Itu berarti adalah kegiatan yang konsumtif atau produktif? Konsumtif. Kira-kira untuk kegiatan yang tadi, beli handphone hanya untuk foto, hanya untuk bermain di media sosial, mainan Instagram, menghasilkan uang enggak? Tidak. Dia akan bayar cicilan anak atau ibu bapak? Ibu ya, yang akan bayar cicilan ya. Udah beli handphone pakai pinjaman, ada bunganya, kena denda, saya juga yang harus bayar. Tapi beda ceritanya ketika kita pinjam dari pinjol atau pinjam yang legal, yang resmi, untuk beli handphonenya untuk jualan UMKM. Kita jualan di Shopee, jualan di Lazada, jualan di Tokopedia. Itu kira-kira akan membuahkan income atau memberikan hasil enggak? Iya. Dan itu bisa membuat kita ada uang untuk membayar angsuran. Itu berarti konsumtif atau produktif? Produktif. Boleh nggak kira-kira? Diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan, yang tidak dianjurkan adalah untuk kegiatan tadi yang konsumtif, karena nggak ada efeknya. Kita jadi mengeluarkan uang lagi. Tapi kalau yang produktif, masih ada uang yang akan dihasilkan dan untuk membayar kembali. Seperti itu. Jadi ada manfaatnya ketika kita membayar, dan harus ingat, ini pinjaman cepat, pengembalian juga harus cepat. Seperti itu. Dan yang perlu diingat, sampai detik ini per Juli 2025, pinjam online atau pinjam yang resmi di OJK, yang terdaftar di OJK, itu 96 perusahaan saja. Sementara yang ilegal, Bapak Ibu bisa tebak ada berapa? Mungkin ada yang bisa tebak? Jumlahnya per April 2025 itu ada 2.500. Jadi sangat jauh perbedaannya, dan itu sekitar hampir 2.000 sudah ditutup oleh OJK, dan masih menjadi PR-nya OJK untuk menutup tadi pinjaman-pinjaman online yang nakal, yang ilegal. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Komdigi untuk memblokir website dan aplikasinya. Jadi mohon Bapak Ibu lebih aware lagi, menyampaikan ke masyarakat lingkungan sekitar, hati-hati dengan pinjol yang ilegal. Kalau yang legal, selama masih diawasi oleh OJK, masih aman. Seperti itu ya. Selanjutnya, harus terdaftar di OJK kalau memang dia bergerak di bidang investasi. Perusahaan yang bergerak di bidang investasi biasanya adalah perusahaan sekuritas dan perusahaan manajer investasi. Dan itu harus terdaftar, legalitasnya harus jelas. Apakah hanya seputar itu? Belum tentu ya, karena kalau misalnya ada perusahaan investasi yang di Bapepti, itu juga harus terdaftar di Bapepti. Pernah dengar piala berjangka?
yang future seperti itu ya, yang komoditi emas dan yang lain-lain itu juga ada yang terdaftar di Bapepti, itu juga harus terdaftar. Kemudian keuntungan yang tidak wajar atau klaim tanpa resiko, Bapak Ibu harus ingat, yang namanya investasi itu ada dua risiko, harus siap dengan dua risiko, risiko untung dan risiko rugi. Tidak mungkin ketika kita berinvestasi kita berharapnya selalu untung. Karena kalau kita berinvestasi ada faktor X yang kita sebut dengan inflasi. Kalau mau investasi harus legal dan LE1-nya apa? Jadi kalau kita sudah bersentuhan dengan hal yang tersebut, tadi karakteristiknya ya, Logik ya. bisa untung, bisa rugi. Bapak Ibu yang punya sawah, apakah selalu berhasil panen? Belum tentu, bisa jadi suatu saat kena banjir, perundung, kena hama dan yang lain-lain. Ketika Bapak Ibu memiliki peternakan, kambing, sapi, ayam, bebek dan yang lain-lain, apakah mereka itu ya, apakah ternaknya 100% selalu hidup? Enggak, gitu ya. Pasti ada aja yang ngantuk gitu ya kalau ayam gitu ya. Jadi tidak selalu yang namanya investasi atau usaha seperti itu selalu lancar. Sama halnya dengan investasi yang berkaitan dengan keuangan. Ada naik, ada turun. Saham naik, saham juga bisa suatu saat turun. Kita siap untung, kita juga harus siap rugi. Cuma yang sering ditawarkan kalau investasi bodong adalah udah Bapak Ibu di tempat saya aja, nanti pasti suatu saat untung, nggak akan pernah turun, pasti grafiknya naik. Pokoknya setiap bulan, setiap minggu atau setiap berapa periode sekali keuntungannya 30%. Ya. Keuntungan untuk yang investasi itu tidak pernah pasti. Ingat, keuntungan di bidang investasi itu tidak pernah pasti. Karena apa? Ingat inflasi. Inflasi naik turun. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang investasi ke tempat kami, keuntungannya sudah pasti 30%, keuntungannya sudah pasti 50%. Ya, tutup mata, tutup telinga, tinggalin aja. Bohong, gitu ya. Apalagi kalau misalnya, Pak, udah invest saja ke tempat kami 10 juta, keuntungannya 1% per hari. Per hari 1% kira-kira gede atau kecil? Besar. Monggo Bapak Ibu jumlahkan. Kalau dalam 1 tahun berarti 365%. Kalau misalnya kita setor 100 juta, hanya modal 1 juta, terus dia bilangnya keuntungannya 1% per hari, artinya dalam 1 tahun Bapak Ibu mendapatkan 365 juta. Betul enggak? Masuk akal enggak? Enggak. Sangat tidak masuk akal karena bunga deposito kurang lebih 5-6% setahun gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan seperti itu kan berarti membuat kaya. Kalau membuat kaya, saya nggak akan ngajak-ngajak Bapak Ibu untuk kaya bareng saya untuk kaya. Kalau mau kaya, yang memperkaya diri saya sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Bener enggak? Bener enggak? Logikanya kan seperti itu. Ngapain saya ngajak-ngajak orang lain untuk kaya? Mending saya sendiri aja yang kaya kayak gitu. Jadi ingat, kalau ingat 2L adalah legal dan logis. Karena jangan terbujuk rayu. Kadang-kadang mereka itu memanfaatkan pemuka agama, hutan sekali pemuka agama, terus influencer, artis. Itu ikutan investasi ini, kenapa saya nggak ikutan? Udah Pak Haji ikutan itu, kenapa saya nggak ikutan gitu ya? Ikutan, kenapa saya nggak ikutan? Kita ikut investasi, kita menggunakan produk keuangan, mohon jangan ikut-ikutan, tapi karena kebutuhan dan kemampuan. Ingat, kebutuhan dan kemampuan. Kalau butuh tapi tidak mampu, pending dulu, tunggu sampai mampu ya. Tapi rasanya kalau sudah mampu dan kita butuh, monggo silakan. Tapi jangan sampai ikut-ikutan. Itu bahaya sekali, karena kalau misalnya sudah sampai ikut-ikutan, yang menanggung resikonya bukan orangnya, bukan influencernya, bukan Pak Hajinya, tapi kita sendiri yang menanggung resikonya. Betul apa betul? Betul ya. Saya lanjutkan. Oh ya, sekalian yang judi online. Kenapa judi online jangan? Karena ketika Bapak Ibu rekeningnya terindikasi dengan transaksi judi online, pasti kemarin dengar ya, PPATK itu dan Komdigi itu memiliki database Bapak Ibu semuanya atau Indonesia. Kalau sudah terindikasi rekeningnya ada transaksi judi langsung diblokir.
dan sangat sulit untuk dibuka blokirnya, sangat sulit ya. Itu harus lapor ke PPATK. Kenapa? Itu tadi sudah terindikasi. Dan ketika Bapak Ibu mau melakukan transaksi di tempat lain, di BCA saya diblokir, tidak ke Bank Mandiri. Bank Mandiri kira-kira bisa nggak? Bisa. Saya mau ke BPD Jateng aja nggak bisa, karena ada database-nya semuanya, kelihatan semuanya di mana aja. Atas nama Bu Nani, atas nama Pak Ahmad, atas nama Bu Siti, ketahuan semuanya. Yang terkena indikasi rekening judul, langsung diblokir semuanya. Apakah hanya rekening yang di perbankan? Yang lain-lainnya juga, kalau kita mau kredit juga sulit, asuransi juga akan sulit. Jadi langsung tertutup semuanya. Nanti ya Ibu ya, ada sesinya sendiri, ya saya selesaikan terlebih dahulu. Nanti saya ketikkan atas nama Ibu. Nah ini tadi ya, selalu ingat 2L, legal dan logis. Saya gambar dulu. Bapak Ibu di sini sudah ada yang simpan nomor layanan WhatsApp yang dibuat tulisan kontak 157 di 081 157 157 157. Monggo disimpan dengan namanya layanan OJK. Kenapa kami menyarankan Bapak Ibu menyimpan nomor itu? Karena untuk mempermudah Bapak Ibu tidak perlu mengingat-ingat ketika ditawarkan suatu investasi atau yang lama, perbaharui, benerin dulu biar saya bisa mengajukan kredit di tempat lain, seperti itu. Oh ya, untuk ngecek ident itu boleh datang ke kantor OJK ya Bapak Ibu. Online boleh juga, tapi kalau misalnya mau cepat boleh silakan monggo ke kantor OJK Semarang di Jawa Tengah, di Semarang sana. Kita itu paling cuma Bapak Ibu datang pagi, siang atau sore sudah dapat hasilnya, langsung dikirim melalui email. Tapi kalau misalnya mau pengajuan secara mandiri melalui online juga boleh ke identku.ojk.go.id seperti itu. Ini tadi Indonesia Anti Scam Center seperti yang disampaikan oleh Bu Iit, karena sekarang itu marak banget orang-orang ditipu ya, ngakunya jualan mobil misalnya, terus barangnya belum diserahkan tapi sudah disuruh transfer. Ketika sudah ditransfer orangnya hilang, kitanya diblokir. Itu berarti sudah bersentuhan dengan scamming gitu ya. Kalau misalnya lebih cepat Bapak Ibu menyampaikan pengaduannya ke IASC, kemungkinan uang bergerak ke rekening yang lainnya itu juga diminimalisir. Jadi intinya adalah lebih cepat Bapak Ibu menyampaikan laporan ke IASC, lebih cepat uangnya mungkin atau rekeningnya dibekukan. Tapi tidak 100% menjamin uang akan kembali. Karena apa? Yang namanya oknum biasanya jauh lebih pintar dari para korban. Betul enggak? Kita baru transfer, baru sebulan yang lalu bisa jadi uang yang kita transferkan itu sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Bukan hanya dipindahkan ke satu rekening tapi langsung disebar. Mungkin kedua, ketiga rekening, dan yang 3 rekening tadi sudah disebar lagi kemana-mana. Jadi sudah sulit untuk dicari jejaknya. Tapi dengan kita lebih cepat menyampaikan pengaduannya ke IASC beserta dengan bukti-buktinya, kemungkinan besar bank yang bersangkutan akan lebih cepat juga untuk menindaklanjuti, di tracking sampai mana aliran dananya. Kalau misalnya sempat dibekukan karena dananya masih ada, dibekukan dulu seperti itu. Jadi ada kemungkinan dana Bapak Ibu masih ada dan bisa dikembalikan. Tapi kalau misalnya kejadiannya sudah sebulan yang lalu tapi baru dilaporkan ke IASC, ya wis sudah jauh baik. Oke. Ini sudah cukup. Nah, kalau misalnya mau dilaporkan boleh ke iasc@ojk.go.id. Pokoknya apa-apa belakangnya @ojk.go.id. Tadi yang si pasti juga seperti itu. Si pasti jangan-jangan Bapak Ibu itu sudah pernah, dan saya yakin kayaknya sudah menggunakan produk pegadaian. Ada Ibu lagi. Pertama di sini sebagai pemateri untuk pembicara emas, yang dimana kedepannya Bapak Ibu bisa paham pegadaian itu bisa membantu Bapak Ibu dalam berkembang UMKM berkembang dan sehat.
Baik, di sini ada Bapak Bupati Dr. Ani dan Ibu Belinda sebagai wakil bupati. Nah, di sini itu saya membuat ada 3 trofi Bapak Ibu. 3 trofi ini apa sebenarnya? Itu pencapaian Bapak Ibu. Jadi ketika saya sebagai warga tidak dalam Kudus gitu ya, melihat bahwasanya setelah pelantikan di bulan Februari ternyata sudah ada pencapaian dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Apa saja? Pertama ada Kudus Borong Prestasi di top BUMD. Penghargaan ini membuktikan kepemimpinan beliau dalam membina BUMD hingga tingkat nasional. Kemudian yang kedua, ada Wakil Bupati Kudus raih penghargaan pemimpin pemberdaya generasi muda. Penghargaan ini selaras dengan komitmen membangun SDM yang unggul dan sehat. Kemudian yang ketiga, 39 sekolah di Kudus terima penghargaan Adiwiyata. Adiwiyata itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Program sekolah berbasis lingkungan untuk mencetak generasi sehat, peduli dan masyarakat. Ini semua menyatu dan bermuara ke visi Wakil Bupati. Masyarakat Kudus sehat, masyarakat Kudus sejahtera, harmoni dan takwa. Logis, kemudian ada menggunakan teknologi untuk berkembang dan menyisikan untuk investasi. Ayo wujudkan usaha tumbuh dan berkembang bersama Pegadaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti mau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Dan tunggu video-video selanjutnya yang pasti berguna untuk kita.